Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kini Rafa sedang menggendong anaknya yang baru saja lahir beberapa jam yang lalu. Ia pun telah selesai mengazankan anaknya, diciumnya wajah anaknya yang masih memerah itu. Ia masih tak menyangka, bayi yang beberapa bulan yang lalu hanya bisa ia lihat melalui layar monitor USG itu kini telah berada dalam gendongannya. Kehadiran yang selama ini ditunggu-tunggu, kini telah ada di hadapannya. Bahagia sekali rasanya. Di samping Rafa, Yara masih setia memejamkan matanya. Sudah lebih dari 3 jam lamanya, namun Yara masih nyaman dalam tidurnya. Rafa meletakkan kembali anaknya di keranjang bayi, dan beralih menghampiri istrinya. Ia menggenggam tangan istrinya dan menciuminya. Pandangannya menatap lekat wajah yang beberapa jam yang lalu telah berjuang untuk melahirkan anak mereka. Rafa tersenyum sambil mengusap lembut pipi Yara. Ia juga menyelipkan anak rambut yang keluar dari jilbab bergo yang dikenakan Yara. Pandangan Rafa teralihkan saat mendengar suara dengitan pintu saat Sekar memasuki ruangan rawat Yara. "Bang, makan dulu nak, kamu dari semalam belum makan loh," ujar Sekar. Rafa menggeleng. "Nanti aja mah. Rafa nunggu istri Rafa," ucapnya. Sekar mengangguk. Ia pun berjalan menghampiri keranjang bayi dan menggendong cucunya itu. "Cucu Oma," ujarnya. "Anteng banget ya dia, enggak rewel," ujar Sekar. "Iya mah. Paling nangis kalau lapar aja," jawab Rafa. "Istri kamu belum bangun juga bang?" "Udah coba tanya dokter, kok belum bangun?" "Mamah jadi khawatir," ujar Sekar sambil melihat ke arah menantunya yang masih setia menutup matanya. "Udah mah. Kata dokter enggak apa-apa kok, cuman kecapean," jawab Rafa. "Ayah sama papah di mana?" tanyanya. "Masih di kantin sama Rusdan juga. Palingan bentar lagi ke sini," ujar Sekar. Sekar terus menimang-nimang cucu yang berada dalam gendongannya itu. Baby A terlihat sangat menggemaskan. Wajah yang bulat, pipi yang tembam, mata yang bulat serta bibir yang mungil. Sungguh perpaduan yang sangat pas antara Rafa dan Yara, semuanya dimiliki oleh Baby A. Ceklek, terdengar suara pintu ruang rawat Yara terbuka. Sekar dan Rafa menoleh dan melihat ternyata Andri, Rusdan, Krishna dan keempat anggota Rafa yang datang. Di tangan mereka juga terdapat beberapa kantong plastik dan paper bag yang berisi makanan dan juga bingkisan untuk Baby A. "Halo ponakan om yang ganteng tapi enggak kayak papahnya," ucap Rusdan. Ia pun menghampiri Sekar yang sedang duduk sambil menggendong Baby A. Jangan sentuh-sentuh anak gue," ucap Rafa saat Rusdan hendak menyentuh pipi Baby A. "Yaelah bang posesif amat dah. Megang doang, enggak gue ambil enggak," ucap Rusdan. "Tangan lo banyak kumannya. Siapa tahu lo abis ngupil atau abis cebok tapi enggak cuci tangan kan," ucap Rafa. "Emangnya elo?" Rusdan tak memperdulikan ucapan Rafa. Ia memindahkan Baby A dari gendongan Sekar ke dalam gendongannya. Rafa yang kesal pun hanya dapat menatap tajam ke arah Rusdan. Sementara yang lain hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah kakak beradik yang tidak pernah akur itu. "Wih ponakan kita nih boy," ujar Rusdan sambil membawa Baby A yang ada dalam gendongannya. "Ganteng, enggak kayak komandan," ucap sertu Reza. "Kamu miripnya sama ibu komandan aja ya. Lucu, baik, jangan kayak papah kamu galak," ucap Pratu Ali. "Bughe." Rafa melempari Pratu Ali dengan bantal sofa dan tepat mengenai belakang kepala Pratu Ali. Pratu Ali yang mendapatkan lemparan bantal itu pun meringsut bersembunyi di belakang tubuh Serda Andi yang ada di sampingnya. "Ngomong gitu lagi, gue suruh bersihin toilet barak kalian," ucapnya dengan tatapan tajam. "Udah-udah kalian ribut terus. Jadi siapa anak kamu bang?"
Jangan bilang namanya Paijo, ucap Andri. Rafa memasang wajah cengongnya mendengar ucapan papahnya itu. Paijo. Ganteng-ganteng gitu dibilang Paijo, ucap Rafa tak terima dan berjalan menghampiri anaknya di gendongan Rusdan. Ya terus siapa bang? Radeva. Radeva Aldrien Al-Husain, ucap Rafa sambil tersenyum dan mengusap pipi anaknya. Dipanggilnya Eva. Tanya Serda Andi. Hai Eva. Sapanya pada baby A. Pletak. Rafa menjitak kening Serda Andi. Otak lo dari dulu enggak pernah bener emang. Bukan Rafa yang berucap tapi Rusdan. Serda Andi mengusap keningnya yang sakit akibat jitakan komandannya itu. Panggilannya Al, ucap Rafa. Lah kan gak ada al-alnya. Ucap Pratu Rizky. Gini nih kalau kelamaan temenan sama Andi. Ucap Pratu Ali. Elo juga sama aja, oneng. Rafa hanya geleng-geleng kepala melihat anggotanya tidak pernah ada benarnya. Setiap hari selalu aja ada yang tidak beres dari otak mereka. Jadi namanya Radeva Aldrien Al-Husain. Artinya apa, nak? Tanya Krishna. Rafa tersenyum sambil memandang wajah anaknya. Pemimpin bijaksana, yang tak hanya tampan wajah dan sikapnya, namun juga dapat membawa kebahagiaan di sekitarnya. Ucap Rafa. Wah. Keempat anggota Rafa bertepuk tangan ketika mendengar arti dari nama anak komandan mereka itu. Serda Andi mendekat dan mentul toel pipi baby Al. Cepet gede ya. Nanti om sama om-om yang lain ajarin kamu balapan pakai tank tempur, ucapnya. Uek, nah kan. Alergi anak gue lo pegang. Ucap Rafa. Mas, mau nambah lagi makannya? Yara menggeleng. Rafa beralih meletakkan piring di atas nakas dan mengambilkan Yara minum. Yara telah sadar beberapa saat yang lalu. Kini ia tengah makan dengan disuapi oleh suaminya. Keluarga dan anggota Rafa sudah pamit pulang karena waktu sudah sore dan mereka akan kembali lagi saat malam nanti. Setelah selesai dengan makannya, Yara kembali merebahkan tubuhnya, karena masih merasakan sedikit sakit di perutnya. Masih sakit? Tanya Rafa saat melihat Yara meringis memegangi perutnya. Yara mengangguk. Dikit. Tapi enggak terlalu sih udah bisa digerakin, ujarnya. Aldrien enggak rewel kan mas? Tanya Yara. Enggak. Dia anteng banget, nangis kalau lapar aja. Dikasih susu diem, jawab Rafa. Yara memejamkan matanya sejenak. Mas, panggilnya dengan mata yang masih terpejam. Enggak papa emang kalau Al minum susu formula? Tanya Yara. Enggak papa. Tadi juga kan udah disarankan sama dokter karena ASI kamu enggak mau keluar. Ucap Rafa. Yara menghela nafas. Ia menggeser tubuhnya agar dapat memberi ruang di sampingnya. Sini mas. Aku pengen peluk. Ujar Yara. Rafa terkekeh dan naik ke atas bankar Yara. Ia pun ikut membaringkan tubuhnya di samping Yara dan menarik Yara ke dalam pelukannya. Yara membalas pelukan Rafa. Ia pun menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya itu dan mencari kehangatan di sana. Rafa mengusap lembut kepala istrinya dan sesekali menciumi pucuk kepalanya. Kalau kamu ngantuk tidur aja, ucap Rafa. Mas juga tidur. Lihat nih, mata udah item kayak panda, ucap Yara sambil menunjuk lingkaran hitam di area mata Rafa. Rafa terkekeh. Iya saya tidur, ucapnya dan mulai memejamkan mata. Tak perlu waktu lama, Rafa sudah larut dalam mimpinya. Bagaimana tidak? Sejak Yara masuk rumah sakit sampai saat ini ia bahkan belum tidur sama sekali, terhitung sudah sehari semalam dirinya tidak tidur. Yara yang melihat suaminya itu tertidur nyenyak pun tersenyum hangat. Ia tahu pasti suaminya ini harus selalu terjaga untuk menjaga dirinya dan juga anak mereka. Perlahan Yara melepaskan pelukannya dari tubuh Rafa. Ia juga bangun dan turun dari bankar, agar Rafa dapat tertidur dengan nyaman. Yara beralih menuju keranjang bayi di samping bankarnya untuk melihat anaknya itu. Ia mengangkat tubuh baby Al dan membawanya ke dalam gendongannya. Ia tersenyum bahagia saat melihat wajah tenang anaknya yang sangat mirip dengan suaminya ketika sedang tidur. Mirip banget sih sama papa.
Ucap Yara sambil terkikir geli. Sehat-sehat ya anak mama. Jadi kebanggaan papa sama mama. Jadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua. Ucap Yara dan menciumi seluruh wajah putranya. Yara meletakkan baby Al kembali ke keranjang bayi. Ia berjalan ke toilet untuk buang air kecil dan mencuci wajahnya. Uek, uek. Yara buru-buru keluar dari kamar mandi dan menghampiri baby Al yang menangis tersebut. Ia mengangkat tubuh baby Al dan menggendongnya agar tangisnya mereda. SSSTTT, anak pinter, anak soleh jangan nangis. Kasian papa baru tidur nak, ucap Yara. Seolah sudah mengerti, baby Al menghentikan tangisannya saat sudah berada dalam gendongan Yara. Pinter deh anak mama. Mamah buatin susu ya. Kamu pasti lapar kan? Ucap Yara. Yara berjalan menuju meja sofa yang terdapat susu dan air hangat untuk membuat susu baby Al. Dengan telaten Yara membuatkan susu dan setelah siap ia memberikannya kepada anaknya tersebut. Dengan cepat baby Al menyesap botol yang berisi susu tersebut. Yara yang melihat anaknya makan dengan lapah pun terkekeh geli. Lapar banget, ucapnya. Ceklek. Perhatian Yara teralihkan saat mendengar suara pintu terbuka. SSSTTT, Mas Rafa lagi tidur, ucapnya sambil meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Astagfirullah, ucap Mamah Sekar saat melihat Rafa tengah tertidur dengan nyenyaknya di bankar Yara. Biarin aja mah, kasihan Mas Rafa belum tidur dari kemarin pasti, ucap Yara. Bukan cuman belum tidur abang kak, makan juga enggak. Ujar Rusdan. Yara menghela nafasnya. Sungguh ia merasa sangat kasihan kepada suaminya itu, pasti ia begitu kerepotan mengurus dirinya dan juga anak mereka. Mamah bangunin Rafa dulu, biar dia pulang, mandi terus tidur di rumah aja, ucap Sekar. Biarin aja mah, tidurnya nyenyak banget gitu, nanti aja kalau Mas Rafa bangun sendiri. Ucap Yara. Ciluk, Bakekok, ketawa enggak? Kalau enggak ketawa om gelitikin sampai kamu ngompol. Suasana kini begitu ramai di ruang rawat Yara karena para anggota Rafa dan Rusdan sedang sibuk berusaha membuat baby Al tertawa. Mana bisa ketawa si Elah baru juga 3 hari lahir Sementara Yara dan Sekar hanya dapat geleng-geleng melihat tingkah mereka yang begitu antusias dan bersemangat membuat baby Al tertawa. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Yara dan baby Al sudah diperbolehkan pulang hari ini. Kini mereka tinggal menunggu Rafa dan Andri datang untuk menjemput, karena mereka sedang ada keperluan di batalion. Sudah siap semua? Tanya Andri yang baru saja masuk ke dalam ruang rawat Yara. Sudah Pak. Ayo kita pulang, ajak Yara semangat. Enggak sabar banget, ucap Rafa sambil mencubit pipi Yara. Yara tersenyum menanggapi suaminya itu. Memang ia sangat merasa tidak sabar untuk pulang, sebab ia merasa sangat bosan berlama-lama di rumah sakit. Kini mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dinas di batalion. Sebenarnya Rafa mengajak untuk pulang ke rumah mereka saja, namun Yara menolak dan lebih memilih tinggal di rumah dinas. Tak perlu waktu lama, mobil yang dikendarai mereka telah sampai di rumah dinasnya. Di sana pun para anggota Rafa sudah sampai lebih dahulu karena mereka naik motor sehingga lebih cepat. Biar kami bantu Ibu Komandan, ucap Sertu Reza dan membawa tas yang berisi barang-barang mereka. Terima kasih, ucap Yara. Di dalam rumah, Rafa begitu sibuk dengan baby Al. Sedari tadi ia nampak mengajak bicara bayi berusia 3 hari itu. Dan mau gendong juga dong, pinta Serda Andi sambil mengulurkan tangannya. Apa-apaan ogah gue gendong lo? Dikira gue cowok apaan? Ucap Rafa. Serda Andi menggeleng. Komandan kecil dan saya mau gendong, bukan sayanya yang minta gendong, jelas Serda Andi. Rafa terkekeh. Ngomong kayak dari tadi, ujarnya sembari memberikan baby Al kepada Serda Andi. Saya udah ngomong. Dannya aja yang salah tanggap, ujar Serda Andi membawa baby Al keluar. Awas anak gue lo jual, teriak Rafa. Rafa berjalan menuju kamar mereka.
Ia mencari seseorang yang amat sangat ia rindukan. Ya siapa lagi kalau bukan istrinya, Yara. Yara terkejut saat merasakan lengan kekar melingkar di pinggangnya. Belum lagi hembusan nafas kini menyapu lehernya yang tak terbalut hijab. Mas, panggil Yara. Awas dulu ih. Aku mau lanjutin beresin baju kita dulu. Ucap Yara sambil melepaskan lilitan tangan Rafa di pinggangnya. Enggak mau kangen, ucap Rafa dengan suara yang teredam. Rafa menyembunyikan wajahnya di cekuk leher istrinya. Ia menghirup dalam-dalam aroma yang menjadi candunya ini. Yara membalikkan tubuhnya agar dapat melihat wajah suaminya itu. Dapat ia lihat wajah lelah dan letih suaminya. Ia pun mengusap lembut wajah dan mata yang nampak sayu tersebut. Abis ini Mas istirahat ya. Mas pasti kurang tidur kan karena jagain aku sama Al. Ucap Yara. Rafa mengangguk. Ia kembali merengkuh tubuh istrinya dan menciumi seluruh wajah istrinya itu. Karena merasa kurang nyaman, Yara terus bergerak-gerak menghindari ciuman yang diberikan oleh Rafa di wajahnya. Yang rengek Rafa karena Yara terus menghindar. Yara terkekeh. Yara mencium bibir Rafa, niatnya hanya mencium namun Rafa justru menahannya dengan menekan tengkuk leher Yara. Rafa memberikan lumatan lembut di dalam ciuman mereka. Mas, ucap Yara setelah Rafa melepaskan ciumannya pada Yara. Terima kasih ya. Kamu adalah wanita terhebat setelah Mama. Kamu telah berusaha untuk melahirkan anak kita dengan cara yang sangat luar biasa. Jangan pernah meninggalkan saya ya. Saya sayang sekali sama kamu. Saya enggak akan pernah sanggup bila hidup tanpa kamu, Ra. Kamu adalah wanita yang sangat luar biasa berpengaruh dalam hidup saya. Tetap bersama saya ya. Bahkan saat di akhirat nanti, jadilah bidadari surga saya. Rafa berucap begitu tulus, bahkan ia telah meneteskan air matanya. Yara tersenyum sambil menyeka air mata Rafa. Mas juga jangan pernah tinggalkan aku ya. Kita harus membesarkan anak kita bersama. Mendidik dia agar kelak bisa menjadi lelaki yang soleh dan dapat memuliakan wanita seperti papahnya. Kita menua bersama dengan Mas yang selalu membimbing aku agar dapat menjadi bidadari surganya Mas Rafa. Ujar Yara. Rafa memeluk Yara dengan erat, begitupun dengan Yara yang membalas pelukan suaminya tak kalah erat. Lalu Rafa beralih menciumi seluruh wajah Yara, mulai dari kening, kedua pipi, hidung dan terakhir di bibir Yara. Yara sayang Mas Rafa. Rafa juga sayang Mas Yara. Lah kok Mas Yara, ucap Yara. Iya. Rafa juga sayang Yara, ucap Rafa lalu mencium bibir Yara. Kap, astagfirullah. Mata gue udah enggak polos lagi. Pagi ini, setelah selesai memandikan dan menidurkan Aldrien, Yara memilih untuk memasak di dapur. Sedari tadi ia begitu sibuk berkutat dengan berbagai peralatan dan bahan makanan yang ada di dapur. Penampilan Yara pagi ini jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Biasanya saat ini ia sudah mandi sebelum memasak, namun kini ia hanya mengenakan setelah daster panjang dengan jilbab bergo saja. Rafa yang sejak semalam sudah pergi karena ada tugas pun belum kembali. Jadi Yara harus mengurus rumah dan anaknya sendirian ditambah lagi dari semalam Aldrien begitu rewel tidak mau tidur, sehingga membuat Yara harus begadang. Capek, keluh Yara sambil menyeka keringat di pelipisnya. Yara duduk di kursi meja makan sambil melamun menatap makanan yang baru saja ia masak. Pandangannya kosong menatap ke arah meja makan. Wajahnya yang lusuh ditambah lagi penampilannya yang belum mandi menambah miris siapapun yang melihatnya saat ini. Sayang, hei, panggil Rafa sambil menepuk pundak Yara. Haha, Yara terkejut. Pagi-pagi kok ngelamun. Kenapa? Ucap Rafa dan beralih duduk di samping Yara. Enggak papa kok, capek aja abis masak, jawab Yara. Rafa terkekeh. Ya udah sana mandi Gi. Abis itu sarapan bareng, ucap Rafa. Yara mengangguk. Ia pun segera bangkit dari duduknya dan berlalu pergi untuk membersihkan diri. Di dalam kamar, Rafa sibuk mengusik tidur baby Al.
Ia berusaha membangunkan sang anak dengan mentul toel pipi tembamnya. Rafa terkikik geli saat melihat baby Al yang menggeliat tidak nyaman karena tidurnya terusik. "Mas, jangan diganggu. Al baru tidur ucap Yara yang baru selesai mandi dan langsung menarik Rafa agar menjauh dari baby Al. "Pengen main. Saya bangunin ya," ucap Rafa dan hendak membangunkan baby Al. "Enggak, biarin dia tidur. Kalau tidurnya enggak nyenyak nanti dia rewel," ucap Yara. "Ya udah, saya cuman lihat dia tidur aja, enggak ganggu." Rafa beralih menaiki kasur dan merebahkan tubuhnya di samping sang anak. Ia menatap anaknya yang tengah tertidur dengan tenang tersebut. Namun sepertinya baby Al sudah tidak mengantuk lagi akibat keusilan papahnya tadi, sehingga ia memilih untuk membuka matanya. Baby Al terbangun. "Uek, uek." Yara yang mendengar suara tangisan anaknya pun langsung menghampiri dan membawanya ke dalam gendongannya. "Kan, aku bilang juga apa, mas mah ngeselin," ucap Yara dan berlalu pergi meninggalkan Rafa. "Yang, jangan marah dong. Kan Al bangun sendiri," ucap Rafa sembari menyusul istrinya. Yara diam. "Yang, maaf deh. Sini Alnya, biar sama saya aja." Rafa mengulurkan tangannya hendak mengambil Al dalam gendongan Yara. "Mending mas sarapan duluan sana. Terus gantian," ucap Yara. "Enggak mau. Mau makan sama kamu," rengek Rafa dengan menirukan suara anak kecil. "Tadi siapa suruh bangunin anaknya?" Kesal Yara dan menatap tajam ke arah suaminya. Rafa yang mendapat tatapan tajam dari Yara menundukkan kepalanya. Ia memainkan ujung jilbab yang dikenakan oleh Yara. Sangat lucu sekali ekspresinya, tubuh yang gagah tegap dengan balutan seragam loreng khas tentara, namun justru akan menciut takut di hadapan istrinya. "Nih." Rafa mendongakkan kepalanya menatap wajah istrinya. Katanya mau main sama Al. "Ini, aku mau ambil makan dulu," ucap Yara sambil memindahkan Al ke dalam gendongan Rafa. Rafa dengan senang hati menerimanya. "Terus saya makannya gimana?" tanya Rafa saat Yara sudah berdiri dan hendak ke dapur. "Nanti aku suapin." Rafa bersorak gembira mendengar ucapan istrinya tersebut. Yara melenggang pergi menuju dapur untuk mengambilkan sarapan untuknya dan suaminya. Setelah dirasa porsinya cukup untuk mereka berdua, Yara kembali dengan membawakan sepiring makanan dan juga minuman. Ucap Rafa sambil membuka mulutnya. "Baca doa dulu kebiasaan," ucap Yara. Rafa terkekeh. Iya, jangan galak-galak dong. Nanti tambah cantik loh," ucap Rafa sambil mencolek dagu istrinya. "Mau makan apa, mau gombal nih?" "Iya sayang, iya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim." Keduanya pun makan dengan lahap. Lebih tepatnya Rafa, entahlah jika disuapi oleh Yara porsi makannya akan terus menambah. Buktinya ini adalah piring ketiga yang ia habiskan, sedangkan Yara hanya dapat geleng-geleng kepala karena tingkah suaminya tersebut. "Nambah lagi?" tanya Yara. Rafa menggeleng. "Kenyang. Kenyang banget, sampai begah rasanya," ucapnya dan diakhiri dengan kekehan. "Gimana enggak begah? 3 piring sendiri," ucap Yara. "Kan disuapin sama istri tercinta. Beda dong rasanya, makanya makannya nambah terus," ucap Rafa. "Gombal terus." "Enggak gombal yang. Emang bener, kalau disuapin kamu itu enak," ujar Rafa. "Iya deh iya. Suami Yara yang ganteng," ucap Yara sambil mencubit pipi Rafa. "Ya udah kalau gitu tiap makan suapin ya," ucap Rafa sambil tersenyum penuh harap. Ada syaratnya tapi. "Masa mau nyuapin suami sendiri harus ada syaratnya?" ucap Rafa tidak terima. "Ya kalau enggak mau sih enggak papa. Aku suapin baby Al aja." "Ya enggak nak," ucap Yara sambil mentul toel pipi baby Al. "Ya udah apa syaratnya?" tanya Rafa. "Enggak jadi. Udah hangus kupon berhadiahnya." "Bye-bye," ujar Yara sambil melambaikan tangan dan pergi meninggalkan Rafa. "Alah yang." Yara sedang menggendong baby Al. Sedari tadi baby Al terus menangis dan tidak mau berhenti,
meski diberi susu dan digendong pun ia masih tetap menangis. Yara merasa sangat kewalahan, niatnya setelah Baby Al tidur siang ini ia juga akan beristirahat, karena tadi malam ia harus begadang sampai subuh. Syah. Sayang mama. Kenapa kok nangis terus sih? Kap. Yara menimang-nimang Baby Al dalam gendongannya. Uek. Yara menghela nafasnya. Nak, kamu kenapa sih? Enggak capek nangis terus. Mamah aja capek loh dengernya. Bukannya berhenti Baby Al malah menangis dengan kencang. Yara merasa sangat frustasi saat ini. Rafa yang sudah pergi karena harus kembali untuk melatih para prajurit, jadilah ia mengurus anak mereka sendiri lagi. Yara memijat pelipisnya yang terasa berdenyut sakit akibat kurang tidur dan ditambah lagi suara tangisan dari Baby Al yang begitu nyaring membuatnya ingin berteriak saja. Kamu kenapa sih nak? Ngertian mamah kenapa? Mamah capek banget loh. Kalau kamu enggak mau tidur enggak apa-apa, tapi jangan nangis dong. Ujar Yara sambil terisak. Yara berjalan memasuki kamarnya dan meletakkan Baby Al yang masih menangis di atas kasur. Ia duduk di tepian ranjang dan menangis. Jadilah ibu dan anak tersebut menangis bersahut-sahutan. Yara menghembuskan nafasnya dan menyeka air matanya. Ia merebahkan diri di samping Baby Al yang masih menangis. Maafin mamah ya sayang. Jangan nangis, iya sini mamah gendong. Ucapnya dan menggendong Baby Al. Minum susu ya. Abis itu tidur, oke anak mamah yang ganteng. Yara membuatkan susu dan memberikannya kepada Baby Al. Baby Al pun menyesap botol susunya tersebut. Nah, kalau gini kan pinter anak mamah. Jangan rewel terus ya. Soalnya papa enggak ada buat bantuin mamah. Papa ada juga malah gangguin kamu deng, ucap Yara sambil terkekeh. Bobo ya. Keduanya pun tertidur dengan nyaman di atas ranjang. Di lapangan tembak, Rafa tengah sibuk melatih para prajurit yang terpilih untuk mengikuti lomba menembak di Kodam 2 Sriwijaya minggu depan. Rafa duduk di pinggir lapangan setelah selesai memberikan arahan kepada prajurit yang akan mengikuti lomba menembak tersebut. Ia membuka handphonenya untuk melihat apakah ada notifikasi dari istrinya, yang menanyakan kapan ia akan pulang, atau sekedar menanyakan sudah makan siang atau belum. Namun tidak ada. Memang akhir-akhir ini Rafa jarang sekali menerima chat ataupun telepon dari istrinya. Biasanya di jam istirahat seperti ini istrinya akan sibuk mengirimkan pesan ataupun menelponnya. Rafa menghela nafasnya. Berasa cinta gue terbagi kalau begini, ujarnya. Sertu Reza yang duduk di sebelahnya pun menoleh. Terbagi sama siapa, dan tanyanya. Akhir-akhir ini istri gue jarang banget chat apalagi nelpon. Dulu aja pas masih hamil, jam segini pasti udah penuh nih HP sama notifikasi chat. Apa cinta istri gue udah enggak kayak dulu lagi ya karena sekarang udah ada anak gue, ucap Rafa. Yaelah dan, masa iya sama anak sendiri cemburu? Ucap Serda Andi dan membuat mereka terkekeh. Bukan cemburu, tapi aneh aja gitu, biasanya di chat terus tiba-tiba enggak di chat lagi. Berasa kayak di ghosting pas PDKT tahu enggak sih? Ucap Rafa. Para anggotanya pun tertawa mendengar ucapan komandan mereka itu. Di ghosting enggak tuh, tapi bisa aja sih dan. Jangan-jangan ibu komandan emang lebih sayang sama komandan kecil lagi. Secara nih ya kan, komandan kan galak, suka marah-marah. Saya yakin nih, bentar lagi komandan bakal disuruh tidur sendiri, ujar Pratu Rizky mengompori. Enggak usah aneh-aneh loh. Enggak mungkin lah istri gue gitu, ucap Rafa dengan ekspresi wajah yang takut. Beneran dan, kalau beneran barak para bujang di kompi siap kok menampung komandan. Ucap Pratu Ali. Rafa kalang kabut sendiri mendengar ucapan dari para anggotanya itu. Ia pun bergegas pulang ke rumah. Ia harus memastikan betul-betul apakah istrinya masih mencintainya atau tidak. Ia sangat takut apabila harus berpisah dari istrinya.
Melihat komandan mereka yang sedang cemas dan takut akibat mendengar ucapan mereka, mereka pun tak kuasa membendung tawanya. Mereka tertawa terbahak-bahak karena berhasil mengerjai komandan mereka tersebut. Tak perlu waktu lama, motor Rafa telah memasuki halaman rumahnya. Setelah memarkirkan motornya, ia masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum sayang," ucapnya. "Baby, cinta, cantik." Hening tak ada jawaban. Hiks, hiks. Mendengar suara tangisan, Rafa bergegas berjalan menghampiri. Dapat ia lihat istrinya tengah menangis sambil menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. "Sayang," panggil Rafa lembut sambil mengusap kepala istrinya. Yara menyeka air matanya dengan punggung tangannya. "Kok nangis sambil makan? Kenapa?" Tanya Rafa. Yara menggeleng. "Lapar aja. Baru bisa makan," ucapnya. "Emang tadi ngapain kok sampai baru sempet makan?" Mendengar ucapan suaminya itu membuat Yara semakin terisak. "Al nangis terus Hiks, aku enggak bisa kemana-mana, dia mau digendong terus." "Aku capek Mas Hiks." "Capek?" ujar Yara. "Maaf ya, saya enggak bantuin kamu, saya terlalu sibuk melatih prajurit dan melupakan kewajiban saya membantu kamu," ujar Rafa. Yara menggeleng. "Enggak Mas, itu kan memang tugas Mas. Akunya aja yang lebay, baru ngurus begini aja udah ngeluh," ucap Yara. "Enggak sayang, mengurus anak itu memang bukan hal yang mudah. Ditambah lagi kamu harus mengurus rumah dan suami, pasti tambah berat." "Ngerasa capek itu wajar, karena memang capek. Apa saya cariin asisten rumah tangga biar ada yang bantuin kamu pas saya enggak ada?" ujar Rafa. "Enggak usah Mas, aku masih sanggup kok sendiri, paling pas rasa capek aja jadi cengeng gini." "Ya udah abisin gih makannya. Jangan makan sambil nangis, nanti nasinya ikut nangis juga," ucap Rafa. Yara mengangguk dan menghabiskan makanannya. Rafa bernafas lega karena istrinya telah kembali tenang. Memang ia akui menjadi seorang ibu dan mengurus anak itu bukanlah hal yang mudah, apalagi Yara harus merawat baby Al sendiri di tengah kesibukan Rafa sebagai seorang prajurit sehingga tidak dapat membantunya. "Mas, awas dulu, aku mau kasih makan Al," ujar Yara. "Enggak mau, kamu sama Al terus, sayangnya dicuekin masa," rengek Rafa. Yara sungguh kesal dengan suaminya ini. Bagaimana tidak, sedari tadi Rafa terus-terusan menempel pada dirinya dan tak mau lepas. Ia selalu merengek minta dicium dan dipeluk, padahal anak mereka sedang menangis. Sungguh rasanya Yara ingin sekali menenggelamkan suaminya itu ke dalam laut. "Sabar ayang, apa sih Mas? Jangan kayak anak kecil dong," ucap Yara. "Saya kan juga mau dicium, mau dipeluk. Masa anaknya aja yang digituin papahnya enggak?" ujar Rafa. "Ya akan anak kamu masih kecil, wajar dong. Udah mendingan Mas buatin Al susu sana," titah Yara. "Enggak mau. Sebelum kamu cium sama peluk, saya enggak mau buatin," ucap Rafa sambil melipat tangan di depan dada dan jangan lupakan ekspresi wajahnya yang merajuk. Yara menghembuskan nafasnya. Sungguh ia merasa benar-benar kesal dengan suaminya ini. Bagaimana bisa ia cemburu dengan anaknya sendiri? "Oh, astaga Rafa." Yara meletakkan baby Al di atas kasur. Sontak hal tersebut membuat baby Al menangis. Melihat anaknya yang menangis membuat Rafa langsung mengangkatnya ke dalam gendongannya. Sementara Yara pergi ke dapur untuk membuatkannya susu. "Yang, kok kamu tega sih? Lihat nih anak kita jadi nangis," ujar Rafa setelah menyusul istrinya ke dapur. Yara diam. Ia masih sibuk membuatkan susu untuk anaknya. "Yang, hei," ujar Rafa sambil memegang lengan Yara namun ditepis oleh Yara. "Kamu kenapa sih?" tanya Rafa bingung. "Kok jadi marah gitu?" "Saya bercanda aja tadi." "Enggak beneran kok, nih buktinya masih peduli sama kalian," ujar Rafa. Yara tetap mendiamkan suaminya itu. Ia beralih mengambil baby Al yang ada dalam gendongan Rafa dan membawanya menuju kamar mereka. Kap, anak mamah yang pinter,"
Makan yang banyak, ia terus tidur. Rafa bersandar di pintu dan memperhatikan Yara. Setelah melihat Baby Al tertidur, ia berjalan menghampiri Yara dan duduk di sampingnya. "Sayang," panggil Rafa lembut. Sungguh ia tak ada niatan sama sekali membuat istrinya marah seperti ini. Jika sudah begini ia jadi takut dan teringat akan kata-kata anggotanya tadi siang. "Saya yakin nih, bentar lagi komandan bakal disuruh tidur sendiri." Rafa menggelengkan kepalanya. "Maaf ya," cicit Rafa. "Sayang, apa?" Akhirnya Yara menjawab juga. "Maaf ya. Jangan marah gitu dong," ujar Rafa sambil mencubit hidung Yara. "Aku capek ya mas. Tolonglah jangan gini, seharian aku ngurusin Al, gendong dia ke sana ke sini. Belum lagi dianya nangis terus kalau ditidurin. Aku tuh capek Hiks." Yara menangis. "Kalau Mas Rafa emang enggak bisa bantu aku ya udah diem. Jangan merengek kayak tadi. Mas enggak ngerti gimana capeknya jadi aku," keluh Yara. Memang benar akhir-akhir ini Yara merasa sangat berat sekali. Ditambah sikap suaminya yang menjadi manja membuatnya menghela nafas terus. Rafa diam mendengarkan keluhan-keluhan istrinya tersebut. Memang ia akui karena kesibukannya ia jadi tidak membantu istrinya dalam mengurus anak mereka. Tapi ia juga ingin diperhatikan, karena Yara selalu mengabaikan dirinya. "Mas tidur di luar malam ini," putus Yara. "Loh enggak bisa gitu dong yang," ucap Rafa panik. Yara menarik tangan Rafa keluar rumah dan brak. Yara menutup pintu rumah dengan keras. Rafa berjalan luntang-lantung menyusuri jalanan kompleks perumahan Batalion. Meski waktu masih menunjukkan pukul 8 malam namun Rafa sudah mengantuk karena lelah seharian bekerja. "Loh itu kan Bang Rafa mah," ucap Rusdan saat melihat Rafa. "Bang, woi," seru Rusdan. "Ngapain di luar malam-malam gini? Mana kayak gembel lagi kamu," ucap Sekar menelisik penampilan Rafa yang memakai sarung dan kaos loreng serta tidak memakai sendal. "Diusir sama istri," ucap Rafa. Rusdan dan Sekar saling memandang. Dan sedetik kemudian keduanya tertawa mendengar ucapan Rafa. "Lah, ngakak sih. Kok bisa diusir sama Kak Yara?" tanya Rusdan. "Gak tahu ah pusing." Yara marah-marah terus mah, kadang nangis. Padahal tadi Rafa cuman pengen diperhatiin aja. "Masa gitu salah," ucap Rafa. "Yara sering nangis terus marah-marah?" tanya Sekar. Rafa mengangguk. Rafa ngerti mah, dia pasti capek ngurusin Al, apalagi akhir-akhir ini Al rewel banget. Rafa juga kurang bantuin karena sibuk, jelas Rafa. "Itu namanya baby blues syndrome." Baby blues syndrome. Iya, perasaan sedih yang biasanya dialami oleh perempuan di masa-masa awal setelah melahirkan. Ciri-cirinya biasanya sedih, marah-marah, nangis, capek dan susah tidur. Jelas Sekar. "Bahaya?" tanya Rafa. "Enggak, paling beberapa hari ke depan udah baik-baik aja. Mamah juga dulu gitu pas hamil kamu," ucap Sekar. Rafa mengangguk. "Terus Rafa harus gimana?" tanyanya. "Kasih pengertian aja. Kalau kamu pulang ya bantuin kerjaannya, jangan terus merengek minta diperhatikan terus. Kamu juga harus perhatikan istri kamu, dia lebih capek daripada kamu," ujar Sekar. "Ya udah kalau gitu Rafa pulang deh. Rafa harus meluluhkan hati wanita yang Rafa cintai," ujarnya penuh semangat. "Semangat Bang," seru Rusdan. Rafa berlari menuju rumah mereka, namun langkahnya tiba-tiba terhenti di depan pintu saat melihat tulisan, "Papah," kata mamah. "Papah tidur di barak aja malam ini. Mamah lagi ngambek soalnya sama papah." TTD Aldrien. Dengan langkah gontai, Rafa berjalan menuju barak para anggotanya. Pasti setelah ini ia akan ditertawakan habis-habisan oleh anggotanya. Ceklek. Rafa membuka pintu barak dengan hati-hati agar tidak ketahuan, namun sepertinya ia sedang sial, karena seluruh anggotanya masih terjaga. "Hiya, diusir beneran kan?" Bersambung.